Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspita dari kelas 12 6B39. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah untuk pertemuan 9 dan 10. Saya akan menjelaskan dulu untuk pertemuan 9 dengan judulnya makalah Unauthorized Access to Computer System and Service, di mana tugas ini untuk memenuhi nilai kuis UAS untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan langsung ke bagian bab satunya, pendahuluan latar belakang, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat selain sebagai media penyedia informasi. Melalui internet, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas. Namun, dampak negatifnya tidak bisa dihindari. Internet masyarakat pun tidak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System and Service. Kejahatan melalui jaringan internet munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya Unauthorized Access Computer dan Service telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Untuk di bab 2-nya, pengertian cybercrime. Berbicara masalah cybercrime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer dan keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi, informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan, tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya cybercrime ini muncullah seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dalam Suharyanto, disebutkan ada dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, dan pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lain. Di sini ada karakteristik cybercrime-nya. Yang pertama, perbuatan dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar
dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Yang terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Bentuk-bentuk cybercrime, yang pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Yang ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Yang keempat, tindakan yang mengganggu operasi komputer. Yang kelima, tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Untuk pengertian cyber law, hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyber law ini perlunya menurut si Tompul sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Ruang lingkup cyber law ini, menurut Jonathan Rosner dalam cyber law, yang pertama ada hak cipta, copyright, yang kedua hak merek, trademark, yang ketiga pencemaran nama baik, defamation, yang keempat fitnah, penistaan, penghinaan, hate speech, yang kelima serangan terhadap fasilitas komputer, hacking, virus, illegal access. Yang keenam, pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name. Yang ketujuh, kenyamanan individu, privasi. Yang kedelapan, prinsip kehati-hatian, data care. Yang kesembilan, tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat. Yang kesepuluh, isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Yang 11, kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Yang ke-12, pornografi. Yang ke-13, pencurian melalui internet. Yang ke-14, perlindungan konsumen. Yang ke-15, pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, education, dan lain-lain. Di sini pengaturan cybercrime dalam UU ITE saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal yang disahkan tanggal 21 April 2008 yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet termasuk di dalam memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah dan bermaterai sesuai dengan ASEAN Framework Guidelines pengakuan tanda tangan digital lintas batas. Yang kedua, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Yang keempat, pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, perbuatan yang dilarang cybercrime dijelaskan pada bab 6 pasal 27 sampai 37. Pasal yang pertama, pasal 27, asusila perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal yang kedua, pasal 28, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal yang ketiga, pasal 29, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal keempat, pasal 30, akses komputer pihak lain tanpa izin cracking. Dan pasal
Yang kelima, pasal 31, penyadapan perubahan penghilangan informasi. Di bab 3, saya akan menganalisa kasusnya. Yang pertama adalah motif terjadinya unauthorized access to computer and service. Adapun maksud atau motif pelaku untuk melakukan kejahatan komputer berupa unauthorized access to computer and service diantaranya untuk sabotase ataupun pencurian informasi data penting dan rahasia. Dan yang kedua, mencoba keahlian mereka punya untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat potensi tinggi. Lalu, penyebab terjadinya unauthorized access to computer and service, kejahatan komputer kian marak. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer dan cybercrime di antaranya. Yang pertama, akses internetnya tidak terbatas. Kelalaian penggunaan komputer mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Adapun jenis-jenis kejahatan komputer dan komputer itu banyaknya jenisnya tergantung motivasi dari pelaku tindak kejahatan komputer tersebut, seperti pembobolan kartu ATM, kartu kredit yang membuat nasabah menjadi was-was akan keamanan tabungan mereka, penyebaran foto-foto syur pada jaringan internet dan sebagainya. Di sini penanggulangannya itu dengan cara yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan unauthorized. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran unauthorized. Jadi secara garis besar, untuk penanggulangan secara global diperlukan kerja sama antar negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan unauthorized. Di sini saya akan memberikan contoh kasusnya untuk kejahatan unauthorized. Server BMKG kena hack. Jadi di sini untuk server BMKG-nya mengaku servernya yang berisi data kualitas udara PM10 diretas. Peretasan ini menurut BMKG mengakibatkan pengiriman otomatis data PM10 di situs dan aplikasi mereka tidak bekerja. Menyusul terjadinya peretasan, BMKG mengatakan bahwa sistem pengiriman otomatis ke servernya tidak bisa dilakukan. Alhasil, mereka harus mengunggah hasil pengukuran polutannya secara manual. Di sini disebutkan oleh Pak Siswanto selaku Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, yaitu hanya server untuk data dan informasi kualitas udara saja. Kalau server BMKG lainnya tidak masalah. Ketika dikunjungi detik.net, di laman pengukuran polutan PM10 itu tertera informasi konsentrasi partikulat PM10 saat ini dalam proses pemutakhiran sistem. Saat ini sedang ditangani dalam proses instalasi ulang. Informasi tetap dapat dilayanikan kepada masyarakat melalui website dan apps info BMKG dengan mengandalkan pengiriman data hasil input manual di UPT BMKG daerah tempat alat terpasang. Jadi itu ya, server BMKG lainnya tidak ada masalah, hanya server kualitas udara saja estimasi pulihnya agak lama, sedang menunggu proses instalasi ulang rampung. Begitulah server berbasis Windows cukup risky dihack, sedang memikirkan berganti sistem OS atau Linux. Sebagai informasi, laman ini berisikan informasi pengukuran PM10 yang dipantau menggunakan alat milik BMKG yang ada di daerah. PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron.
Pada laman ini tertera nilai ambang batas konsentrasi yang baik berada pada rentang 10-150 mikrogram per meter kubik. Sementara pada rentang 51-150 mikrogram per meter kubik tergolong sedang. 151 sampai 350 mikrogram per meter kubik tergolong tidak sehat. 351 sampai 420 mikrogram per meter kubik tergolong sangat tidak sehat, dan di atas 420 mikrogram per meter kubik masuk dalam kategori berbahaya. Di bab 4 penutupnya ini ada kesimpulannya. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng, kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tampak secara fisik. Berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, untuk sarannya, yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service. Yang ketiga, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Cukup sekian penjelasan saya untuk pertemuan 9 tentang Authorized Access Computer and Service. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspita dari kelas 12 6B39. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan 10, di mana di sini kita akan membahas tentang illegal content. Saya akan langsung masuk kepada bagian bab 1. Untuk latar belakangnya, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebetulan, akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan dari segi positif dari dunia maya itu tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia, namun dampak negatifnya pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Di sini delik formil ini memasuki komputer orang lain tanpa izin, dan untuk delik material ini menimbulkan kerugian. Kita akan lanjut ke bab 2. Di sini bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu dari cybercrime-nya. Cybercrime ini tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Di sini ada dua kejahatan konvensional cybercrime. Yang pertama, kejahatan kerah biru. Yang kedua, kejahatan kerah putih. Cybercrime sendiri memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan.
Yang keempat, modus kejahatan. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Di sini saya akan mengklasifikasikan cybercrime menjadi 3. Yang pertama ada cyber privasi, cyber pirasi merupakan penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Bisa dibilang sebagai pembajakan software secara ilegal. Yang kedua, ada cyberpass. Merupakan penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Dicontohkan sebagai hacking, exploit sistem, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengannya. Yang ketiga ada cyber vandalisme. Merupakan penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di sistem komputer. Contohnya virus, trojan, worm, metode DOS, HTTP attack, brute force, dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service, yang dimana ini sudah saya bahas di pertemuan 9. Di sini saya akan menjelaskan lagi, kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksud. Yang kedua ada data forgery. Data forgery ini adalah kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Yang ketiga, ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Yang keempat ada cyber sabotase dan extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang kelima ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Yang keenam ada infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial secara seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Di bab 3-nya saya akan menganalisa kasus illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang marak terjadi belakangan ini. Pemalsuan gambar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah gambar seseorang, biasanya artis atau public figure lainnya, dengan gambar yang tidak senonoh menggunakan aplikasi komputer seperti Photoshop. Kemudian gambar ini dipublikasikan lewat internet dan ditambahkan sedikit berita palsu berkenaan dengan gambar tersebut. Hal ini sangat merugikan pihak yang menjadi korban karena dapat merusak image seseorang dan
Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini juga sering terjadi penyebaran hal yang tidak teruji kebenaran dan faktanya yang tersebar bebas di internet. Baik itu dalam bentuk foto, video, maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dan pemberitaan yang tidak benar tersebut seperti kita ketahui pasti pemberitaan yang beredar merupakan berita yang bersifatnya negatif. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ialah hanya penyebaran atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa-apa. Selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik, pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content, pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dalam dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE termasuk penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Unsur yang pertama itu illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran, keasusilaan, berita bohong, perjudian, dan pemerasan. Yang kedua, unsurnya itu dengan sengaja dan tanpa hak. Yang dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Di sini perbuatan yang berkaitan dengan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi elektronik. Yang kedua, membuat dapat diakses informasi elektroniknya. Yang ketiga, memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi. Solusi untuk pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral. Nah, untuk di bab penutup bab 4 ini, kesimpulannya adalah yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, cybercrime ada 11 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property, infringement of privacy, and illegal content. Untuk sarannya sendiri, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional, secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatnya kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Cukup sekian penjelasan saya untuk makalah pertemuan 10 tentang illegal content. Mohon maaf atas
salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Adisantika ingin menjelaskan pertemuan 11 dan 12, yaitu yang pertama ada data forgery. Data forgery menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian, analisis, atau kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau data dalam dunia cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan. Bang, jangan kayak gitu dong tuh kan. Bang gitu ya. Bang, tuh gimana lagi? Bang, Ini nih Ajeng. Gitu, lo gini pencet ini ini. Ini kan iya enggak belum kan Iya, gua ngomong mulu ini udah di record. Oh ya udah ulangin. Saya Ajeng Adisantika ingin menjelaskan pertemuan 11 dan 12. Yang pertama yaitu pertemuan 11 ada data forgery. Data forgery menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian, analisis, atau kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan, penulis data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni satu, server side atau sisi server. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. 2. Silent side atau sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side, karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya, dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet, karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-data di internet. Faktor penyebab terjadinya data forgery. 1. Faktor politik, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor sosial budaya, yaitu ada A. Kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Penanggulangan data forgery yaitu ada 3. Yang pertama ada verify your account, 2. Evaluate customer, 3. Click the link below to gain access to your account. Kesimpulannya, 1. Data forgery merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. 2. Data forgery lebih mengarah pada pemalsuan data dan informasi serta pencurian dokumen penting baik di instansi pemerintah ataupun instansi swasta. 3. Kejahatan data forgery ini sangat berpengaruh terhadap keamanan negara. Sarannya, pada saat kita menggunakan e-commerce atau sosial media lainnya, sebaiknya lebih berhati-hati lagi pada saat akan login. Dan apabila kita mempunyai akun sosial media, lakukanlah verifikasi akun dan penggantian username password secara berkala. Yang cyber espionage. Perkembangan cybercrime
Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan memastikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994, seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias The Teststream Cowboy ditahan dikarenakan masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffiths Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Metode mengatasi cyber espionage 10 cara untuk melindungi dari cyber espionage. 1. Bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. 2. Tahu mana aset perlu dilindungi dan risiko operasional terkait masing-masing. 3. Tahu mana kerentanan Anda berbohong. 4. Perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam. 5. Memahami lawan berkembang taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan Anda untuk membentuk kembali penanggulangan defensif Anda seperti yang diperlukan. 6. Bersiaplah untuk mencegah serangan atau merespons secepat mungkin jika ada dikompromikan. 7. Sementara pencegahan lebih disukai, deteksi cepat dan respon adalah suatu keharusan. 8. Memiliki rencana jatuh kembali untuk apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah korban perang cyber. 9. Pastikan pemasok infrastruktur kritis sebelum dikompromikan dan memiliki pengamanan di tempat untuk memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. 10. Infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar bergantung pada internet, tetapi memiliki kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan cyber muncul. Cara mencegah cyber espionage. Adapun cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini di antaranya 1. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. 3. Penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 4. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi atau TI dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangannya tidak hanya didapat dampak positif, tetapi juga dampak negatifnya yaitu kejahatan di dunia maya atau cybercrime, yang salah satunya adalah cyber espionage atau kegiatan memata-matai. Saran, mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku, terutama memasuki pasar bebas, demi tegaknya keadilan di negeri ini. Dengan ditegakkannya cyber law atau pengendali di dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime khususnya cyber espionage. Terima kasih. Oh, udah stop. Udah, gimana caranya nih Bang? Ya udah itu yang Camtasia itu Camtasia. Mana? Ini ESC aja ya? Ini? Ini? Gitu. Stop. Pertemuan 11 tentang cyber sabotage and extortion. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, penghancuran, atau perusakan terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan. Contohnya dalam kejahatan dunia maya, seperti pemalsuan cek, penipuan kartu kredit,
penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Terus ada analisa kasus. Dalam kejahatan konvensional, dikenal ada 2 jenis karakteristik kejahatan dunia maya. Yang pertama ada kejahatan kerah biru yang merupakan kejahatan yang dilakukan konvensional seperti perampokan, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua ada kejahatan kerah putih. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni ada kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Kejahatan sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda dengan kedua model di atas. Dari beberapa karakteristik di atas untuk mempermudah penanganannya, maka kejahatan diklarifikasikan. Yang pertama ada cyber privacy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Selanjutnya ada cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi dan individu. Selanjutnya ada cyber vandalisme, penggunaan teknologi komputer untuk membuat yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer perkembangan cybercrime. Berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, kejahatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis seperti ada unauthorized access to computer system and service, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud mensabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Yang kedua ada illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Yang selanjutnya ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini sering terjadi yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku. Yang keempat ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Yang kelima, ada cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang melupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap kejahatan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materi maupun immateri, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.
Yang selanjutnya ada kesimpulan ya. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa tidak semua internet itu digunakan untuk kebaikan, tetapi ada beberapa oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati lagi apabila tindakan yang kita lakukan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait dunia maya. Yang selanjutnya ada saran. Setelah kita mengetahui bahwa terhadap banyak tipe-tipe kejahatan di dunia internet, maka kita harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan di internet. Sekian dan terima kasih. Saya Gita Livia Suntana, kelas 12 6B39. Saya ingin menjelaskan tentang Office Against Intelligence. Saya ingin menjelaskan offense against intellectual property. Peredaran arus informasi yang demikian cepat pada saat ini merupakan imbas dari semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi di internet. Ini ditandai dengan pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan peningkatan signifikan tiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya pengguna internet, kami menyadari banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan semakin mudahnya media informasi yang mudah dipublikasikan dan mudah didapatkan, memudahkan orang yang ingin menjadikan media seperti ini untuk kepentingan pribadi dan banyak merugikan banyak pihak tertentu. Pengertian hak cipta. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Ir Juanda Kartawijaya menyatakan Indonesia keluar dari konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Authors Right 1912 Statute nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 yang kini berlaku. Prosedur pendaftaran hak cipta. Permintaan pendaftaran hak cipta yang diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Haki dengan surat lengkap 22 ditulis dalam bahasa Indonesia di atas. Kertas folio berganda. Dalam isi surat permintaan harus bersertakan 1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. 2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta. 3. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa. 4. Jenis dan judul ciptaan. 5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di internet. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perlengkapan perlakuan tidak baik, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta di internet. 1. Pengunduhan secara ilegal. 2. Menggunakan karya orang lain. 3. Membuat situs-situs porno tanpa seizin pihak-pihak tertentu. 4. Menghina, mencela, atau merugikan orang lain di dunia
maya atau di sosial media. 5. Pembobolan situs resmi. Dan 6. Dan lain-lain. Kesimpulannya, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya, maupun untuk memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kita. Seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload, karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu hal yang baru. Hakikatnya, menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru ataupun menjiplak karya orang lain. Menjiplak atau meniru adalah perbuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. Sarannya, seharusnya kita yang mempunyai ilmu lebih menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya-karya orang lain, karena jika kita melakukan itu secara tidak langsung, kita bisa merugikan orang banyak. Generasi muda seperti kita harusnya menciptakan hal-hal baru yang positif, yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi orang lain agar mereka mengikuti langkah yang dilakukan untuk menciptakan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa membajak karya-karya yang sudah dibuat. Pemerintah jangan mempersulit untuk sang pencipta mendaftarkan karya ciptaannya agar karya tersebut tidak dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat adanya tindakan pembajakan suatu karya. Setiap masyarakat harus membeli karya yang orisinil, bukan membeli produk-produk bajakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan infringements of privacy. Infringement of privacy adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Selanjutnya, analisa kasus foto toples salah satu personil duo Serigala, Pamela Savitri, beredar di dunia maya. Pamela dengan tegas membantah bila foto yang beredar tersebut asli. Menurutnya, foto tersebut merupakan editan orang yang tidak bertanggung jawab. Foto toples Pamela yang menyebar di dunia maya aslinya adalah foto seksi Pamela yang diunggahnya di salah satu media sosial pada saat ia melakukan sesi foto pribadinya yang kemudian telah diedit oleh orang lain dan menyebarkannya. Kemudian penanggulangan infringement of privacy. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencarian Google. Kedengarannya memang aneh, tapi setidaknya inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana data Anda dapat diketahui layaknya luas. Yang kedua, mengubah nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelumnya Chief Executive Google Eric Schmidt telah mengatakannya, supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayang masa lalu. Mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Selanjutnya, buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya tak mudah terlacak. Kemudian dasar hukum tentang infringement of privacy pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Infringement of privacy tercantum dalam pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi yang berbunyi 1. Kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang selanjutnya kesimpulan, perkembangan teknologi informasi atau TI dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas, kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Kemudian saran, diharapkan dengan adanya perangkat hukum yang relevan dan kondusif, kegiatan terkait dengan keamanan data pribadi dan kepastian transaksi, juga keamanan dan kepastian berinvestasi bisnis akan dapat berjalan dengan kepastian hukum yang memungkinkan agar bisa menjerat semua fraud atau tindakan kejahatan dalam segala kegiatan internet, kegiatan bisnis maupun yang terkait dengan kegiatan pemerintah agar pengguna internet merasa aman dan nyaman saat menggunakan internet. Sekian, terima kasih. Oke. Ini dia udah siap tadi. Nah, setelah apa ini biarin kan diikat.